Halo Aries semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya Aries dan bahagia. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang suatu kebenaran. Kebenaran yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat ini. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama ya. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya, agar tidak gagal paham. Siap? Baik Aries, menyampaikan kembali bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Aries, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun orang yang kamu fokuskan ya. Energi orang yang kamu fokuskan jika ada ya. Oke. Baik Aries, kita akan shuffle kartunya. Bayangkan, rasakan lebih dalam apa yang akan muncul energi kamu di sini buat Aries. Kebenaran apa yang akan kamu rasakan di sini. Oke. Di sini ada mirror ya. Kita akan turunkan lagi kartunya. Mirror. Apalagi yang akan terlihat di sini, kebenaran apalagi yang akan muncul. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, baik Aries, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu, Aries. Nah, di sini kita akan lihat kebenaran apa yang akan kamu rasakan. Di sini ada the initiation, rite of passage, crossing the threshold. Nah, dimana di sini kamu mencoba mencari sebuah kebenaran ya dalam hidup kamu. Kenapa sih yang aku rasakan saat ini ya seperti ini gitu loh. Kenapa aku selalu ya ada masalah, selalu ada ya mungkin suatu problem lah ya yang mungkin kamu tidak pernah bayangkan, entah itu berkonflik dengan teman-teman, ataupun berkonflik dengan keluarga, ataupun dengan rekan kerja ya, ataupun dengan pasangan di sini. Jadi kayak seperti ya kamu punya inisiatif nih, gimana ya caranya untuk bisa mengatasi semua itu, gimana caranya ya untuk agar bisa hidup ini lebih baik ke depannya gitu ya. Nah, ada rasa keinginan kamu untuk merubah semuanya di sini ya, dan itu ya sudah kamu rasakan sebenarnya ya, dan tinggal actionnya aja lagi saat ini. Oke, baik Aries, kita akan lihat kebenaran apa yang akan muncul di sini yang terlihat dalam kehidupan kamu. Nah, di sini ada mirror ya. Who or what is trigger you? Nah, di sini ada energi mirror ya. Bisa dikatakan kamu saat ini ya mungkin lagi PDKT, lagi dekat sama seseorang, ataupun kamu sudah menjalin hubungan nih, ya mungkin di awal itu belum ada rasa gitu ya, tapi keinginan lain yang muncul, ternyata ada mirror antara kamu dengan dia. Ya, bisa saja ya seperti itu. Dan di sini ternyata ya dia itu cerminan kamu dan kamu cerminannya dia. Sama-sama kamu dengan dia itu punya persamaan yang seakan-akan Tuhan mempertemukan kamu dengan dia itu ya secara tidak sengaja, seolah-olah ya mungkin inilah kita berjodoh gitu loh. Nah, karena apa ya, kita mirror gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi siapa dia ya, mungkin orang yang dekat dengan kamu ya, mungkin bisa jadi teman kamu atau teman yang kerjanya kamu, yang mungkin tanpa kamu sadari ternyata ya kita punya persamaan ya. Itu kebenaran sih yang mungkin akan kamu rasakan di sini. Kebenaran seseorang yang mungkin kamu anggap dia teman, ternyata ada mirror antara kamu dengan dia, ternyata ada rasa gitu ya. Nah, siapa dia ya, mungkin hanya kamu yang tahu. Oke, buat Aries. Nah, kita lanjut kartu berikutnya. Oke. Ada mintakan longing for home, belonging the original like worker. Nah, jadi ada
kondisi di mana kamu di sini gila kerja, ya. Kamu seakan-akan mengejar impian kamu itu sampai kamu mungkin lupa akan diri kamu, akan kebahagiaan diri kamu sendiri gitu loh. Dan kamu tidak pernah merasakan kenyamanan hanya ya sebuah pekerjaan gitu loh. Kerja. Jadi seakan-akan yang kelihatan sama kamu itu kerja. Kamu tidak tahu bahwa kenyamanan yang sangat benar-benar kamu harapkan itu, yang kamu tunggu-tunggu itu atau yang akan kamu rasakan itu sebenarnya ada di rumah kamu sendiri gitu loh. Jadi saat ini kamu tidak pernah merasakan bahwa rumah itulah suatu tempat yang paling nyaman buat kamu. Nah ini ya, longing for home, belonging the original like worker. Jadi seolah-olah di sini kamu merasakan meminta bahwa aku pengen mencari kenyamanan gitu loh. Dan aku merasa bahwa pekerjaan ini ya udahlah cukup gitu. Mungkin udah banyak sekali usaha yang kamu lakukan di sini ya dalam masa pekerjaan. Memang kamu dibilang gila kerja ya, bisa katakan seperti itu ya. Nah tapi ya kamu tidak pernah merasakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang membuat kamu bahagia itu apa ya, mungkin kumpul bareng keluarga di rumah ya, atau bisa dikatakan ya kamu itu sebenarnya membutuhkan orang lain, membutuhkan keluarga seperti itu ya. Itu yang kamu harus pertimbangkan di sini ya. Jangan kamu terlalu berambisi dalam dunia finansial ataupun pekerjaan gitu ya, karena nanti kamu juga yang akan menyesali bahwa kamu butuh kebahagiaan juga untuk diri kamu sendiri ya. Nah itu, dan kita lihat di sini ada lagi apa ya, nanti kita akan lihat ya dari ceritanya seperti apa. Nah kita di sini melihat energinya dulu ya. No, nah di sini wait, postpone, pause, say no. Jadi katakan tidak. Kenapa katakan tidak ya? Terlihat di sini akan ada suatu musibah ya, ataupun sesuatu yang mungkin akan memperburuk keadaan kamu gitu loh. Kamu sebenarnya sudah lihat, atau kalau kita gambarkan dalam suatu hubungan percintaan ya, kamu tahu seseorang itu sebenarnya toksik. Kamu tahu seseorang itu mungkin orang yang manipulatif, atau dia hanya memanfaatkan kamu, dan kamu mungkin dikarenakan cinta sama dia, kamu memaksakan untuk bisa berjalan dengan bareng dia gitu loh, menjalin hubungan dengan dia gitu loh. Nah itu, dan akhirnya kamu tahu sebenarnya itu musibah gitu loh, dekat dengan dia, tapi kamu tetap lanjut. Nah tidak berani kamu mengatakan no, tidak gitu loh, tidak berani kamu mengatakan tidak dengan dia. Nah itu salahnya kamu. Kenapa? Ya akhirnya kamu menyadari ya, menyadari apa? Ternyata itu akan membuat hati dan perasaan kamu hancur gitu loh. Setelah kamu jalani ya, sementara kamu sudah tahu nih dia seperti itu, tapi kamu jalani, dan ternyata ya banyak sekali hal-hal yang membuat diri kamu tersakiti oleh dia gitu. Nah dan tapi kamu di sini mencoba lagi nih untuk bisa lepas dari dia. Nah itulah kebenaran sebenarnya yang terjadi pada kamu ataupun dia ya. Kebenaran yang mungkin kamu belum bisa mengatakan tidak di sini. Dan akhirnya setelah kamu merasakan ya, barulah kamu sadar bahwa itu harus bisa aku lupakan. Walaupun agak sulit ya. Ya sebenarnya nggak sulit melupakan seseorang, walaupun kita sangat mencintai sekali. Karena kita yang harus mengontrol, yang mengendalikan emosi kita. Kita yang harus mengendalikan diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Jadi saat kamu pengen lepas dari seseorang di sini, ya udah lepaskan. Tanamkan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, ya aku harus lepas dari dia gitu loh ya. Nah sebenarnya gampang sih, simple sebenarnya. Jangan terlalu baperan aja, jangan terlalu obsesi gitu ya, jangan terlalu mengagung-agungkan sebuah cinta gitu. Nah itu ya, karena nanti kamu juga yang akan sakit gitu, kamu juga yang akan menyesal nantinya. Nah itu ya, terlihat ada kebenaran di sana ya. Dimana bahwa seseorang itu ya mungkin manipulatif, toksik ya, egonya tinggi, dia hanya memaksakan kehendaknya dia. Nah buat apa kamu lanjutkan orang seperti itu? Udah jelas-jelas seperti itu nanti akan menyakiti hati kamu ya kan, Aries. Oke lanjut, ada Council of Light di sini. Nah di sini kamu merasakan bahwa memang ada ya pertolongan dari Tuhan itu buat kamu sebenarnya. Kamu baru menyadari itu ya, kebenaran itu akhirnya terungkap oleh kamu.
Dari apa? Ya, terlihat dari sini ya. Kamu merasakan kapan ya aku bahagia? Kapan ya aku bisa lepas dari masalah-masalah ini gitu ya? Kapan aku bebas dari banyak masalah ini gitu ya? Dan ternyata Tuhan sebenarnya sudah memberikan jalan kepada kamu, tapi hanya saja kamu mungkin tidak menyadarinya. Ya mungkin Tuhan sudah memberikan peluang nih sama kamu, ini loh peluang buat kamu, ini loh jalan yang harus kamu tempuh gitu ya, tapi kamu tidak menyadari itu. Nah, dan akhirnya kamu baru sadar. Kenapa? Ya mungkin ada seseorang lah ya, mungkin datang kepada kamu yang membawa kamu, mungkin mengarahkan kamu, wah ke sini loh, kamu harus jalan ke sini gitu. Ya sementara wah ini kan jalannya pernah aku tempuh gitu ya. Nah kamu mengarahkan, nah itulah baru kamu menyadari bahwa kebenaran itu ada di sana gitu loh. Nah itu, dan akhirnya kamu sadar bahwa Tuhan itu selalu ada buat kamu. Kamu tahu bahwa Tuhan akan selalu membantu kamu gitu ya, seperti itu. Oke. Nah lanjut. Di sini ada awakening, energetic upgrade, a new way of being integration. Ada energi yang memang harus kamu upgrade dalam diri kamu. Ya hidup kamu lah ya. Ada new beginningnya kamu di sini. Ada jalan baru yang harus kamu tempuh. Kamu harus bisa bangun dari tidur panjang kamu. Nah itu istilahnya ya, bukan kamu apa ya. Jadi seolah-olah di sini kamu belum sadar nih dengan apa yang sudah terjadi. Harusnya aku bagaimana? Harusnya aku seperti apa gitu ya. Nah itu yang harus kamu pikirkan di sini. Seperti apa ya? Mungkin kamu sulit ya di awal itu. Kamu merasa bahwa nggak bisa move on, nggak bisa lupakan dia gitu ya. Dan ternyata sebenarnya kalau dijalankan, kalau memang dipikirkan dari dalam hati ataupun dari perasaan kamu, gampang sebenarnya melupakan seseorang ya. Dan tapi kamu harus bisa yakin dalam diri kamu bahwa pertolongan Tuhan di sini ada buat kamu, dan kamu harus bisa mengupgrade energi kamu agar bisa semuanya positif ya, kembali positif gitu loh ya. Oke. Nah itu, ini awakening ya. Oke, baik Aries, kita akan lanjutkan dengan klarifikasi dari kata tarot ya. Nah, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Aries, apalagi di sini kebenaran yang akan terungkap oleh kamu. Kita akan shuffle kartunya ya. Oke. Rasakan kembali kebenaran apa yang akan terungkap. Kebenaran apa lagi yang akan terungkap. Ada the devil, Capricorn, ada Fool, ada Four of Pentacles, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, ada Nine of Wands, elemen api ya, Aries, Leo, Sagi ya. Ini elemen tanah ya. Nah ini King of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi. Oke. Ini kita ambil satu lagi kartunya. Ini ada dua. Kita ulang kembali. Oke. Nah, di sini ada the star ya. Oke. Baik Aries, ada Four of Wands. Elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan ada Aquarius di sini. Nah, apalagi di sini akan terungkap antara kamu dengan dia. Ada the devil. Nah mungkin ya kamu baru menyadari atau bahwa kamu baru tahu nih kebenarannya bahwa dia seseorang yang mungkin toksik ataupun manipulatif ya. Terlihat di awal hubungan kamu dengan dia itu sepertinya ya sangat apa ya, sangat mesra, dia sangat baik, terlihat dia sangat menghargai kamu, atau ya kebahagiaan menyertai kamu lah ya di awal hubungan kamu dengan dia.
Tapi lama-lama ya kamu baru menyadari bahwa ada energi negatif dalam hubungan kamu dengan dia. Seperti apa ya, mungkin dia seorang yang toksik, atau dia hanya memanfaatkan kamu, atau dia orangnya suka on off gitu ya. Orang yang benar-benar yang awal terlihat baik, terlihat bijaksana, ya ternyata egonya tinggi. Nah itu satu kebenaran juga yang kamu tahu ya tentang dia. Di sini ada the devil. Dan bisa dikatakan juga dia menghadirkan orang ketiga di sini. Nah itu kebenaran bagi kamu ya. Untuk dia seseorang yang mungkin mempunyai energi negatif dalam dirinya dia. Ya bisa saja kamu berdiri dengan orang itu ya. Dan akhirnya kamu mencoba ya menyudahi semua hubungan itu. Dan kamu mencoba memulai hubungan kamu dari nol lagi nih. Memulai hidup kamu dari nol lagi. Ya istilahnya itu ya, kamu mencoba move on dari dia, kamu mencoba melepaskan dia, kamu menarik diri dari dia. Kenapa ya? Kamu tidak ingin kecewa lagi, kamu tidak ingin disakiti lagi secara dia sudah memberikan kamu energi negatif gitu loh, ya. Nah, itu yang gambaran di sini. Akhirnya kamu menyadari bahwa kebenaran itu ya kamu ketahui secepat itu gitu loh. Jangan sampai kamu semakin mencintai dia, justru kamu akan susah lepas dari dia. Tapi ya walaupun kamu sangat mencintai dia, kalau memang kamu ketemu dengan orang seperti itu, ya kamu harus bisa melepaskannya, harus bisa move on dari dia. Karena ya kamu jangan khawatir, pasti akan bisa gampang untuk melupakan seseorang ya. Walaupun memang sulit ya di awal. Diakui memang kalau saat kita mencintai seseorang, terus kita disakiti, yang sulit itu sebenarnya bukan melupakan dia, melupakan caranya dia ke kita, ya kan? Melupakan pengkhianatan dia, itu yang sulit untuk dilupakan. Kenapa ya? Pasti ya, wah dia yang selama ini aku anggap orang yang benar-benar mencintai aku, ternyata ya dia dengan mudah, dengan gampang mengkhianati aku gitu ya. Itu yang kamu rasakan sebenarnya. Ya, kalau untuk melupakan sih gampang sebenarnya. Tapi melupakan caranya dia ke kita itu yang sulit ya. Pasti ya, seperti itu. Nah, di sini kamu akhirnya mencoba ya new beginning lah ya bagi kamu di sini, dimana kamu saat ini mulai berhati-hati dalam menjalankan hidup kamu. Entah itu kamu ketemu dengan seseorang, entah itu kamu bergaul dengan beberapa orang. Jadi ya kamu lebih berhati-hati. Kenapa? Kamu mungkin tidak ingin hal yang lama terulang kembali. Itu yang kamu pikirkan ya. Sebagian dari kamu itu bisa fokus ke pekerjaan ya. Di sini ada Four of Pentacles. Dan ya kalau dikatakan tidak ada perubahan dari apa? Dari finansialnya kamu atau karirnya kamu di sini. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan inovasi ya yang terbaru atau seperti apa gitu ya. Kamu stuck. Jadi seolah-olah kamu itu tidak mengetahui bahwa ada peluang di sana gitu loh. Sementara banyak sekali peluang yang datang ke kamu, tapi kamu tidak bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Ya mungkin dari masalah hati dan perasaan kamu, ataupun dari masalah yang kamu hadapi saat ini gitu ya. Nah, sehingga berefek ke pekerjaan kamu yang tidak ada perubahan ya. Sementara apapun yang kamu lakukan tidak pernah ada suatu keberhasilan yang kamu lihat. Nah, itu yang terlihat di sini ya. Kebenaran itu akhirnya ya mungkin kamu rasakan bahwa ya ternyata aku tidak bisa seperti ini. Aku tidak bisa terlena dengan masalah-masalah aku. Aku harus bisa membuat bahwa semua ini membaik gitu ya. Karena apa ya? Karena jika aku terus-menerus dengan kondisi seperti ini, kondisi tersakiti, hati aku, pikiran aku terganggu gitu ya, otomatis akan berdampak ke kehidupan finansialnya kamu. Oke. Nah, itu ya gambaran di sini. Ternyata di sini memang ada sesuatu hal yang mungkin tidak terduga akan datang kepada kamu, yang mungkin kamu lihat bahwa wah, ini sepertinya ya mungkin Tuhan sudah mendengar doa aku gitu ya. Doaku selama ini memang meminta suatu perubahan dalam hidup aku, dan ternyata Tuhan mengabulkan. Ada sesuatu yang mungkin yang tidak terduga yang kamu rasakan di sini, yaitu suatu kebenaran ya, bahwa kebenaran kamu akan kedatangan mungkin seseorang ya, seseorang yang mungkin bisa melihat kamu, yang mengayomi kamu, yang bisa membawa kamu ke kebaikan, yang bisa merubah diri kamu menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu ya. Karena di sini ada sesuatu yang
akan kamu mulai suatu hidup kamu, karena ada yang menyinari di sini. Dan ternyata di sini ada Four of Wands, ya. Four of Wands ini adalah suatu kebahagiaan atau kesejahteraan yang akan kamu rasakan setelah kamu bisa lepas dari orang-orang yang mungkin toksik, ya, mungkin orang manipulatif, ya. Karena ya mungkin di awal kamu berpikir sulit sih untuk membuka hati, sulit gitu. Tapi sebenarnya kebenaran itu ada saat kamu sudah melepaskan energi dia, saat kamu sudah mengupgrade energi kamu, dan semua itu akan bisa dengan mudah energi-energi yang masuk ke dalam tubuh kamu atau ke dalam kehidupan kamu. Dan inilah salah satunya, ada suatu harapan atau ada suatu, ya, seseorang lah ya yang bisa datang ke kamu di sini, ya, yang memberikan suatu kehidupan. Dan di sini walaupun terlihat kamu sama dia itu ada perbedaan, tapi kamu dengan dia saling merasakan, ya, soulnya satu sama lain. Atau bisa dikatakan di sini kamu punya chemistry, ya, seolah-olah Tuhan mempertemukan kamu itu karena ada hubungan spiritual, ya. Nah itu, ya. Jadi bagi kamu teman-temanku Aries, ya, jangan bingung, jangan ragu. Kalau memang sudah ketemu dengan seseorang yang toksik atau manipulatif dan kamu tahu itu dia seperti apa, ya udah, cepatlah untuk keluar dari zona itu, karena kamu juga sendiri yang akan merasa tersakiti, tersiksa, dan kamu juga akan membuang-buang waktu kamu nantinya, ya. Jadi manfaatkanlah hidup kamu, waktu kamu dengan sebaik-baiknya, dengan, ya, kebahagiaan-kebahagiaan yang akan menanti kamu nantinya. Oke, buat Aries, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu, semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi, dadah Aries.